Kembali dalam pembahasan Sapa Indonesia Pagi, saya masih bersama Mas Tobas dari Komisi 3, Mas Damar dari SafeNet, dan juga Kombes Ahmad Ramadan dari Kabak Penum Mabes Polri. Pak Ahmad, di mana saja nanti ini patrolinya akan berlangsung? Apakah di platform-platform terbuka seperti Twitter, Instagram, Facebook, atau juga masuk ke platform yang lebih tertutup seperti chat personal atau grup chat di WhatsApp kah atau di Telegram kah? Ya, saya jelaskan bahwa patroli siber juga virtual police ini bekerja di semua media sosial ya, Mhm. dan kita bekerja menggunakan teknologi yang canggih dimiliki oleh Direktorat Baris Krim Polri, Mhm. sehingga kita semua titik yang pasti, sekalipun kita itu menggunakan akun palsu. Mhm. Nah, Pak Ahmad, mohon maaf ini agak putus-putus suaranya. Mungkin kita akan coba gunakan jalur lain untuk audionya Pak Ahmad. Sembari kita perbaiki, saya mungkin akan loncat dulu ke narasumber lainnya dulu Pak Ahmad. Nanti saya akan ulangi lagi untuk Pak Ahmad bisa menjawab lagi pertanyaan tersebut. Saya ke Mas Damar kalau begitu. Mas Damar, tadi Anda berbicara bahwa ini memang ada hal-hal yang harus diawasi dan bahkan secara internasional juga sebenarnya ada dari PBB tadi Anda menegaskan ada sebenarnya cara-cara yang disarankan untuk menghadapi pembatasan-pembatasan media sosial. Apa yang seharusnya dilakukan dengan tetap menjaga agar kualitas dari konten media sosial ini juga tidak semakin buruk. Kita tahu kemarin ada laporan mengenai dari Microsoft mengenai Digital Civility Index yang Indonesia ternyata semakin memburuk, Mas Damar. Ya betul. Memang dari pelapor khusus PBB, mantan pelapor khusus sebetulnya yang bernama David K, dia sudah pernah memberikan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme penanganan konten online. Ya, ini jadi kan sebetulnya di dunia ini sedang berkembang upaya untuk mengatur konten online. Mhm. Dia mengingatkan bahwa dalam mengatur konten online itu tetap penting untuk mengedepankan pendekatan hak asasi. Mhm. Jadi ada rekomendasi 3 dan rekomendasi 4 itu tertuju pada negara. Saya bacakan ya. Jadi rekomendasi 3 mengatakan bahwa negara dan organisasi dalam pemerintahan harus menahan diri dari membuat undang-undang atau pengaturan yang akan melibatkan pemantauan atau pemfilteran konten proaktif yang tidak konsisten dengan hak atas privasi dan kemungkinan besar menjadi sensor prapublikasi. Lalu rekomendasi 4, negara harus menahan diri dari mengadopsi model regulasi di mana lembaga pemerintah menjadi arbiter ekspresi yang sah daripada otoritas peradilan. Nah ini relevan sekali kalau kita gunakan rekomendasi ini kalau kita membincangkan tentang virtual police. Ini menjauhi dari rekomendasi PBB dan justru sekarang kita melihat langkah proaktifnya, sekali lagi ini untuk memberi masukan kepada kepolisian bahwa jangan sampai kemudian langkah-langkah proaktif yang dilakukan justru bertolak belakang dengan rekomendasi-rekomendasi yang sedang berkembang. Nah, kenapa rekomendasi ini penting? Terutama karena Indonesia punya karakteristik yang paling baru sebetulnya dengan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020, penyelenggara sistem elektronik privat, yaitu media sosial, situs web, termasuk juga pesan singkat, wajib memberikan akses data kepada pemerintah. Nah ini menjadi latar kenapa tadi saya katakan harus hati-hati karena dengan Permen Kominfo seperti itu, sekarang aparat kepolisian memang dapat memantau media sosial, situs web, dan pesan singkat karena memang sudah ada kewajiban untuk memberikan akses data tersebut kepada pemerintah. Nah ini perlu kita perhatikan bersama. Tentu saja kita tidak ingin misalnya semua percakapan yang terjadi di dalam ranah warga gitu ya, karena kita tahu pentingnya penghormatan terhadap privasi dan juga penghormatan terhadap hak asasi, kemudian menjadi cara untuk polisi masuk terlalu jauh atau aparat masuk terlalu jauh. Oke, Kita itu tahu memang bisa ya Mas Damar, bahwa bahkan sampai ke chat. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan dari aplikasi-aplikasi tersebut untuk menyerahkan datanya. Seperti chat pribadi, kita tahu ada end-to-end encryption gitu. Ini kan juga dari aplikasinya sendiri juga mengatakan bahkan kita saja tidak tahu perbincangan antara dua orang karena data di kita itu
kita terima secara sudah encrypted begitu. Tapi Iya. apakah menurut Anda memang tetap terbaca walaupun ini pribadi antar pribadi chatnya? Dengan adanya Permen Kominfo nomor 5 2020 yang akan efektif nanti ya, wajib di bulan Mei 2021, itu sudah tidak ada lagi persoalan end-to-end encryption ini, karena semua jadi wajib dibuka kepada akses datanya kepada pemerintah. Jadi tidak akan ada lagi Nah, end-to-end encryption antar pribadi? kalau dalam konteks Indonesia tantangannya adalah karena ada Permen Kominfo ini, itu salah satu yang akan menjadi penghilang ya tentang Oh. end-to-end encryption. Hmm. Dan itu istilahnya kan sebetulnya memberi backdoor pada pemerintah. Nah, ini yang perlu kita waspadai dalam konteks tersebut. Jadi sekarang saya mengatakan bahwa pentingnya kita untuk sama-sama melihat sampai sejauh mana sebetulnya peran yang diharapkan dari polisi dan juga negara. Kita tahu bahwa Indonesia bukan saja menurut Microsoft tadi ya menjadi negara yang paling tidak beradab, tapi juga malware dan juga ransomware kita tertinggi di Asia Pasifik. Itu kan menurut riset juga. Artinya pekerjaan polisi dalam konteks cyber itu juga sebetulnya tantangannya besar dari sisi tadi. Misalnya kejahatan-kejahatan yang memang berbasis digital. Saya tidak mengatakan bahwa harus ada pembedaan, tetapi tolong diperhatikan juga soal malware dan juga soal phishing dan kejahatan-kejahatan lain yang memang berbasis pada teknologi. Itu jauh lebih berguna dan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daripada misalnya melakukan aksi pendisiplinan di media sosial dengan virtual police ini. Oke, saya kembali ke Pak Ahmad. Tadi mungkin pertanyaan saya masih sama, di mana saja ranahnya, dan yang lanjutan dari Mas Damar tadi mungkin boleh ditanyakan juga. Masyarakat juga pasti bersuara demikian, daripada ngurusin saya, mendingan ngurusin tuh yang suka nipu-nipu kita, yang suka ngambilin data kita dan lain-lain, begitu Pak Ahmad. Halo? Iya, tampaknya masih ada gangguan. Mungkin boleh dicoba jalur lain, karena kita mencoba menggunakan 2 jalur untuk audionya Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad? Pak Ahmad? Oke, kita akan coba putus dulu audio dengan Pak Ahmad untuk kita coba koneksi lagi. Saya akan memberikan kesempatan nanti tentu saja kepada Pak Ahmad setelah tersambung lagi. Kalau begitu saya ke Mas Tobas dulu menanggapi apa yang tadi sudah dikatakan, bahwa ternyata memang ada di Indonesia ini cara-caranya secara teknis mampu dilakukan oleh kepolisian untuk mengawasi. Tapi menarik tadi dari Mas Damar mengangkat bahwa kalau bicara soal cyber, apa yang perlu diawasi di cyber dan ditindak, udah banyak. Seperti malware, phishing, dan lain-lain yang angkanya sangat tinggi di Indonesia. Mas Tobas, apakah seharusnya ini yang menjadi perhatian dari aparat dibandingkan dengan mengawasi satu persatu hubungan media sosial warganya? Ya, saya setuju bahwa persoalan-persoalan seperti malware, phishing, dan sebagainya itu merupakan hal yang serius yang juga harus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian ya. Sebenarnya itu yang menjadi fokus utama dari Undang-Undang ITE, bukan persoalan personal gitu ya. di pasal 27 dan pasal 28 sebenarnya. Jadi harusnya fokus Undang-Undang ITE justru pada hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bung Damar. Tapi itu hal yang satu hal, tapi ada hal lain yang sekarang juga sedang kita coba perhatikan ya, bagaimana dunia sosial media kita bisa berjalan dengan baik, kemudian tidak ada orang-orang yang memiliki niat jahat memanfaatkan ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, oleh karena itulah maka menurut saya ingin menyarankan kepada pihak kepolisian, mulai Pak Ahmad Ramadan, mungkin juga nanti disampaikan oleh kepada Pak Slamet, Pak Brigjen Slamet, untuk mengundang teman-teman pegiat dari soal defending digital rights ini ya, seperti Bung Damar dan sebagainya, untuk kita duduk bersama membicarakan masukan-masukan apa yang bisa kita berikan untuk supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran baru justru dari polisi virtual ini terkait dengan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Nah, nanti koridor-koridornya bisa dijadikan masukan buat pihak kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga masih kosong di sini, menurut saya tadi menarik yang disampaikan oleh Bung Damar soal pembelaan diri. Apabila seseorang diberikan peringatan, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, maka ruang untuk pembelaan diri ini harus
tersedia. Dan yang kedua juga ruang untuk melakukan pengujian terhadap tindakan dari polisi virtual ini ya. Ya. Kalau misalnya di KUHAP gitu ya, untuk proses hukum ada pra peradilan misalnya. Ya, Nah kalau ya. di persoalan ini seperti apa ketika ada hal-hal yang bisa dinilai bahwa di situ terjadi pelanggaran prosedur dan seterusnya. Nah ini menurut saya secara bertahap kita bisa lakukan perbaikan-perbaikan ya. Saya tetap ujungnya nanti harus revisi Undang-Undang ITE. Hal-hal yang tadi dibicarakan oleh Bung Damar, yang sudah diinisiasi oleh polisi, itu merupakan bahan untuk kita melakukan revisi. Perlu tidak, Mas Tobas, ada lembaga di luar kepolisian yang juga ikut mengawasi dari polisi virtual ini? Ya menurut saya perlu ada pelibatan pihak-pihak di luar kepolisian ya, untuk juga melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh polisi virtual sebagai bahan masukan. Tapi tetap kalau kita lihat prosedurnya, tetap tentu kita berharap dari internal kepolisian juga ada satu pengawasan secara internal yang bisa menerima masukan-masukan dari publik, hal-hal apa yang telah melanggar dalam prosedural yang dilakukan oleh polisi virtual, sehingga ada pengawasan yang berjalan. Jadi menurut saya ini oke lah, secara bertahap kita bisa lakukan perbaikan. Saya sadar bahwa yang namanya hal baru pasti ada beberapa kekurangan. Dan kekurangan inilah yang akan kita coba perbaiki ke depannya. Oke, Pak Ahmad, saya coba lagi audionya, apakah sudah tersambung? Ya, mudah-mudahan. Oke, yang ini jauh lebih lancar. Terima kasih Pak Ahmad. Mohon maaf, jadinya Anda harus di belakang nih menjawabnya. Sudah beberapa poin yang harus dijawab di Pak Ahmad. Tadi terkait dengan di mana saja area untuk patrolinya ini. Dan yang kedua itu tadi bahwa dari masyarakat mungkin juga ada masukan, permasalahan kita di ruang cyber ini sudah cukup banyak melalui malware, phishing, pencurian data dan lain-lain. Tidakkah lebih baik fokus ke sana daripada mengawasi satu persatu apa yang kita lakukan di media sosial, Pak Ahmad? Ya, pertama sebelum saya jawab itu, saya sampaikan bahwa virtual police ini sama sekali tidak mengekang atau membatasi masyarakat dalam berpendapat. Polri hanya berupaya untuk mengedukasi kepada akun-akun yang berpotensi menyebar hoax, menyebar fitnah, dan melakukan pelanggaran pidana. Artinya di luar itu silakan saja untuk berpendapat. Gitu. Artinya kita hanya memberikan teguran kepada akun-akun yang melanggar pidana, berpotensi melanggar pidana. Nah terkait dengan apa saja yang dilakukan pantauan, yaitu semua media sosial. Tentunya Polri menggunakan teknologi yang canggih yang dimiliki Direktorat Siber, sehingga kita bisa memantau sampai titik di mana pemilik akun itu berada, walaupun akun itu menggunakan akun palsu. Jadi ketika ada pelaku penyebar hoax, penyebar fitnah, menyebar pencemaran, juga mengandung radikalisme, tentunya kita akan melakukan penindakan oleh patroli siber. Nah terkait dengan yang mengklarifikasi atau melakukan pembelaan, kami sampaikan bahwa ini belum tahap proses penegakan hukum. Ini masih dalam hal edukasi. Jadi kita belum nyampe ke situ. Tentu ketika kita melakukan panggilan untuk klarifikasi, disitulah pemilik akun yang mempunyai posting atau memberikan sesuatu yang diduga melanggar pidana bisa melakukan klarifikasi atau pembelaan. Jadi bukan tidak ada ruang untuk melakukan pembelaan terhadap apa yang telah dia lakukan. Karena sekali lagi, ini belum sampai ke proses penegakan hukum. Ini adalah masih proses, katakanlah, proses pencegahan atau preventifnya. Kita mencegah supaya tidak terjadinya tindak pidana di dunia maya. Pak Ahmad, rambu-rambunya seperti apa Pak Ahmad? Karena sudah mulai ada juga politisi yang juga mengatakan ya jelaskan dulu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Oh ya, tentunya sesuai dengan surat edaran Kapolri ada rambu-rambu yang kita berikan ya. Yang tidak boleh adalah perbuatan penyebaran tindak pidana. Kritik tentunya boleh,
kritik kepada siapa saja boleh, kritik kepada individu, kepada pemerintah sekalipun itu boleh, sepanjang itu membangun. Yang tidak boleh adalah menyebar berita bohong. Yang tidak boleh adalah menyebar fitnah. Yang tidak boleh adalah mengadu domba. Tentunya kita dalam menentukan apakah itu kritik, apakah itu hoax, kita juga tidak kerja sendiri. Tapi kita melibatkan beberapa ahli, juga ahli bahasa, ahli pidana, juga ahli IT. Nah, disitulah kita menentukan sebelum melakukan teguran, kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan para ahli tersebut. Jadi dari situ akan dilihat tentu saja di mata hukumnya juga begitu ya, apakah ada Betul. potensi pelanggaran kah atau sudah harus ada pelanggarannya untuk Ya, dalam melakukan teguran, kita tentu melakukan koordinasi dulu dengan para ahli yang telah kita siapkan, Mas. Oke, jadi dari situ akan dipelajari. Nah, Mas Damar, melihat rambu-rambu ini menurut Anda, apakah sebenarnya, karena begini, kita harapkan bahwa adanya virtual police ini, adanya penegakan aturan ini, memang kita tahu kita punya masalah mengenai banyaknya pihak-pihak yang menggunakan media sosial untuk tujuan yang sangat negatif begitu. Nah, kita juga ingin membersihkan dari hal-hal ini gitu. Jangan sampai semakin banyak informasi hoax yang beredar, informasi yang salah yang membahayakan masyarakat yang beredar. Tapi benarkah ini adalah cara terbaik untuk melawan dengan mungkin mau tidak mau mengorbankan sedikitlah begitu kenyamanan warga lainnya yang mungkin sebenarnya tidak punya niat negatif dalam bermedia sosial, tapi mau tidak mau mereka pun akhirnya kebebasannya harus sedikit diambil begitu, Mas Damar. Ya, saya tanggapi ya. Pertama bahwa saya tidak menutup mata bahwa ruang digital juga menjadi ruang adanya orang-orang yang memanfaatkan dengan tujuan yang jahat. Nah, jadi saya tetap setuju ada penindakan dengan konteks memang tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang memang membahayakan buat orang. Nah, saya sempitkan ini sekarang pembicaraan pada pelaksanaan. Tadi yang saya kritik itu adalah virtual police dalam konteks pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaannya tadi misalnya dikatakan bahwa ini diharapkan menjadi edukasi, tetapi dengan membaca apa yang ditulis misalnya sekarang tentang virtual alert ya, saya sedang membuka sekarang ini satu form persetujuan pengiriman peringatan polisi virtual. Di situ ada satu paragraf yang mengatakan bahwa orang yang menerima harus melakukan koreksi pada konten tersebut. Nah, itu kan sebetulnya salah satu bentuk yang tidak memberi ruang pada pembuat akunnya untuk menjelaskan ya, karena dia hanya diminta untuk melakukan koreksi. Dan koreksi itu harus dilakukan maksimal 1 kali 24 jam setelah pesan ini diterima. Maka kalau tidak peringatan terakhir ini tidak diterima, maka akan ada proses hukum. Nah, disinilah sebetulnya yang menjadi poin kenapa ini bukan mengedepankan edukasi, tapi penekanannya justru pada pendisiplinan. Oke. Nah, kalau model seperti ini, mohon maaf ini Pak Ahmad Ramadan, ini salah satu yang menurut saya jadi berlebihan. Jadinya polisi menjadi melanggar otoritas peradilan. Jadi di situ tidak ada ruang sebetulnya buat orang untuk membela diri, karena harus menghapus atau harus meralat atau harus melakukan koreksi terhadap postingan tersebut. Itu harusnya sudah ada putusan atas hal tersebut sebelum dilakukan begitu ya, Mas Damar? Iya, diputuskan dulu di pengadilan, baru kemudian kita hapus. Tapi kalau model yang sekarang ini dengan meminta menghapus duluan padahal belum ada ruang untuk dia membela diri, menjelaskan, saya rasa di situ ada kelemahannya. Pak Ahmad, Anda mau menanggapi? Mohon diperbaiki aja. Ya, saya jelas mau menanggapi. Bayangkan kalau seandainya ada postingan yang sangat berpotensi mengadu domba, dalam waktu 1 jam saja, postingan ini secara beranting akan menyebar banyak kali. Sehingga potensi-potensi ini dari satu akun ke akun lain, apalagi penyampaiannya melalui grup-grup, bayangkan bisa jutaan postingan ini akan tersebar. Jadi pertimbangan itulah yang akan kita tempuh sehingga
postingan tersebut. Sebelum Harus menimbulkan bahaya yang lebih besar begitu ya. kegaduhan segala macam. Bayangkan kalau sifatnya mengadu domba, ini kita tidak boleh biarkan ini. Jadi ada hal-hal khusus yang perlu kita tempuh, ya. Dan baik. ini tentunya Polri punya kewenangan. Polri juga memiliki diskresi kepolisian. Kita sekali lagi untuk melakukan pencegahan. Tentunya hal-hal yang baik yaitu adalah kebebasan yang kita larang, yang kita tegur adalah sesuatu yang sifatnya berpotensi melanggar, berpotensi memecah belah dan lain-lain. Nah, Timi, Baik. Ya, saya tanggapi sedikit aja, Timi. singkat saja Mas Damar. Ya, betul. Dalam surat edaran poin 3H itu sudah ada perkecualian. Jadi perkecualiannya terhadap perkara yang berpotensi memecah belah, sara, radikal, dan separatisme, memang polisi harus bertindak. Oke. Nah, itu jadi tidak perlu ragu-ragu. Kalau menurut saya tidak perlu disurati, tapi langsung saja dilakukan penegakan hukum. Menurut saya itu cukup ya, Nak. Oke, mungkin Mas Tobas juga setuju bahwa ini berarti memang harus sangat spesifik juga dan memang harus lebih detail lagi, lebih sempurna lagi pengaturannya seperti apa yang ditindak langsung dan seperti apa yang diberikan teguran gitu, Mas Tobas. Ya, yang paling penting kan ini, yang paling penting ini sebenarnya harus tepat sasaran. Ya. Tadi yang dikhawatirkan oleh Bung Damar adalah jika ini tidak tepat sasaran, besar pada orang-orang yang kritis, orang-orang yang berniat baik dan sebagainya. Oleh karena itu pesannya adalah ya kita berharap pihak kepolisian melakukan kerjanya secara profesional, benar-benar menyasar pada orang-orang yang berniat jahat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuannya kemudian dia ikut menyebar tadi berita-berita yang berisi ujaran kebencian, mengadu domba dan sebagainya. Ini juga menjadi sasaran agar mereka teredukasi ya tidak segera mengambil tindakan tanpa berpikir lebih lanjut akan efek dari yang mereka sebarkan ya karena ketidaktahuan. Nah, jadi menurut saya tinggal bagaimana pihak kepolisian benar-benar bisa memahami siapa yang harus disasar sehingga orang-orang yang baik yang ada di dalam dunia sosmed ini tidak merasa terancam ya karena memang pihak kepolisian sudah berupaya untuk membersihkan dunia digital ini dari orang-orang yang punya niatan jahat atau orang-orang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan konten-konten yang negatif. Ada pihak yang memang perlu langsung ditindak, tapi banyak sebenarnya hanya perlu diedukasi sebenarnya. Semoga ini ada satu lagi, Timi, boleh sedikit saja? Ya, menurut saya keinginan kita semua untuk membersihkan dari orang-orang yang punya niat jahat ini tidak hanya menjadi tanggung jawabnya polisi, tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warganet. Artinya teman-teman seperti Damar dan teman-teman lainnya, ayo kita sama-sama berpikir bagaimana kita membuat dunia sosmed ini bisa menjadi hal-hal yang positif dengan menyingkirkan orang-orang yang kemudian punya niat jahat. Jadi kita harus lakukan secara bersama-sama. Baik, setuju. Itu juga menjadi halaman depan Kompas juga mengenai literasi digital sebenarnya yang paling bisa digunakan untuk menghadang hoax. Saya mau terima kasih kepada Kombes Ahmad Ramadan, Kabak Penum Mabes Polri sudah bergabung bersama kami. Mas Damar Juniarto dari SafeNet, terima kasih sudah bergabung. Dan juga Mas Taufik Basari dari Komisi 3 DPR RI. Terima kasih sudah bergabung. Selamat kembali ke media sosial. Saya yakin masih bebas untuk berbicara di media sosial saat ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.